warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmini. Saya dari Prodi D4 Keperawatan Gigi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang upaya preventif penyebaran SARS-CoV-2 pada praktik gigi dan mulut. Latar belakang, yang pertama, adanya pandemi COVID-19 menyebabkan berbagai sektor mengalami gangguan. Salah satunya sektor pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Tak dipungkiri, bila layanan kesehatan gigi dan mulut berpotensi tinggi menularkan virus SARS-CoV-2 atau lebih dikenal dengan corona. Pasalnya, penularan virus tersebut bisa melalui droplet atau percikan air liur, di mana cairan ini bisa saja tersembur di tengah proses pemeriksaan yang kemudian menempel di peralatan yang digunakan untuk memeriksa gigi. Kemudian, pandemi COVID-19 sangat berdampak pada praktik gigi dan mulut. Dokter gigi dan tim harus waspada karena tingginya risiko penularan dan penyebaran SARS-CoV-2. Hal ini disebabkan karena adanya kemungkinan terhirup aerosol atau droplet yang mengandung virus atau kontak langsung dengan membran mukosa, cairan mulut, dan instrumen dan permukaan yang terkontaminasi virus selama tindakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di klinik. Selanjutnya, coronavirus disease 2019 atau COVID-19 menyebar dengan cepat ke berbagai negara dan pada tanggal 11 Maret 2020, WHO mengumumkan COVID-19 sebagai pandemi. Di Indonesia, kasus COVID-19 pertama kali diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020 dan hingga saat draft ini diturunkan sudah mencapai 64.958 kasus terkonfirmasi dan 3.241 atau 4,99% meninggal dunia menurut Kemenkes RI 2020. Pandemi COVID-19 ini berpengaruh sangat besar terhadap berbagai profesi kesehatan, termasuk diantaranya profesi dokter gigi dan perawat gigi atau terapis gigi dan mulut. Profesi dokter gigi dan perawat gigi atau terapis gigi dan mulut merupakan profesi yang rentan terjadi infeksi silang beberapa penyakit menular, ya karena sering terpapar dengan saliva dan darah. Menurut Lahej et al. 2020. Jadi pencegahan dapat dilakukan melalui manajemen pasien dan pencegahan infeksi nasokomial sebelum perawatan gigi, penggunaan alat pelindung diri bagi dokter gigi dan tim, tindakan pencegahan selama perawatan gigi, disinfeksi klinik, dan manajemen limbah medis. Selanjutnya, langkah-langkah pencegahan penyebaran SARS-CoV-2 pada praktik gigi dan mulut. Yang pertama, melakukan screening mendetail terhadap semua pasien yang datang ke klinik, kemudian cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau alkohol dengan kandungan minimal 70% pada saat sebelum menyentuh pasien, melakukan prosedur pembersihan terpapar cairan tubuh dan menyentuh lingkungan sekitar pasien. Kemudian melakukan etika batuk dan bersin yang tepat. Dokter gigi, staf gigi, dan perawat gigi wajib menggunakan APD yang sesuai. Kemudian pasien dianjurkan untuk berkumur menggunakan hidrogen peroksida 0,5% sampai 1% selama 60 detik atau povidone iodin 1% selama 15 sampai 60 detik sebelum dilakukan perawatan dan saat-saat yang diperlukan. Kemudian disarankan menggunakan rubber dam untuk mengurangi risiko penularan penyakit. Kemudian pembersihan alat kedokteran gigi secara rutin dengan natrium hipoklorit 5% dengan perbandingan 1:100 selama 1 menit. Seluruh benda dan alat kedokteran gigi dapat dibersihkan menggunakan etanol 70%. Pembersihan lingkungan kerja, ruang tunggu pasien, dental unit, hingga seluruh bagian dari klinik dengan cairan disinfektan. Contohnya cairan yang mengandung benzalkonium klorida 2%. Berikut adalah poster pencegahan transmisi COVID-19 di praktik dokter gigi. Yang pertama, pasien diarahkan untuk melakukan hand hygiene prosedur dengan hand sanitizer. Kemudian ukur suhu tubuh pasien sebelum masuk ruang praktek. Kemudian dokter gigi dan para medis menggunakan APD, jas dokter atau baju OK, masker, sarung tangan, kacamata pelindung, dan penutup kepala atau shower cap. Kemudian step yang kedua, sebelum melakukan perawatan, pasien berkumur dengan antiseptik, kloridin, hidrogen peroksida, atau povidone iodin. Kemudian melakukan anamnesa COVID-19. Pada tahap yang ketiga, perawatan yaitu disarankan menggunakan rubber dam untuk mengurangi airborne atau droplet saliva yang dihasilkan dari handpiece high speed. Kemudian pada step yang keempat, setelah perawatan, disinfeksi gagang pintu, meja, kursi, dan dental unit di tempat praktek, dan melakukan manajemen limbah medis. Hand hygiene prosedur, dokter gigi dan para medis cuci tangan 6 langkah dan 5 waktu, yaitu pada saat sebelum memeriksa pasien, sebelum prosedur perawatan, sesudah memegang pasien, sesudah pegang cairan,
sesudah pegang benda-benda bekas pasien. Selanjutnya, bagaimana cara ke dokter gigi di era pandemi COVID-19? Yang pertama, melakukan reservasi pada tempat praktek yang akan dituju. Yang kedua, gunakan masker saat keluar rumah. Yang ketiga, sebelum masuk ke ruang tunggu, lakukan pemeriksaan suhu tubuh. Diperbolehkan masuk jika kurang dari 37,5 derajat Celcius. Kemudian cuci tangan dengan benar menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer. Saat berada di ruang tunggu, mengisi data dan menjaga jarak dengan pasien lain. Kemudian yang kelima, masuk ke ruang dokter gigi. Tetap memakai masker, dokter gigi mengenakan APD atau alat pelindung diri berupa masker, kacamata, dan sarung tangan. Ketika di kursi gigi, melepas masker, berkumur dengan obat kumur antiseptik yang telah disediakan. Kemudian dokter gigi menggunakan APD lengkap dan melakukan perawatan yang dibutuhkan. Tahap yang ketujuh yaitu sebelum keluar dari ruang dokter gigi, mencuci tangan dengan benar menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer dan menggunakan masker. Saat sampai di rumah, mencuci tangan dengan air dan sabun, kemudian mencuci masker dan pakaian yang telah digunakan, dan mandi. Berikut rekomendasi APD atau alat pelindung diri untuk dokter gigi dan perawat gigi. Yang pertama, memakai kacamata. Kedua, memakai masker N95. Ketiga, sarung tangan bedah karet sekali pakai. Kemudian yang keempat, hair cap. Yang kelima, gaun yang tidak menyerap air. Yang keenam, boot. PDGI atau Persatuan Dokter Gigi Indonesia menghimbau, bila sifatnya tidak darurat dan masih bisa melakukan perawatan di rumah, maka sebaiknya tidak perlu mengunjungi pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Kategori yang dianggap darurat di antaranya, yang pertama, munculnya perdarahan pada area mulut yang tak kunjung berhenti. Kemudian, nyeri pada gigi, gusi atau tulang belakang, nyeri pada pembengkakan seperti gusi, wajah, dan leher, kemudian gigi palsu yang tidak berfungsi dengan benar, kemudian rasa nyeri akibat kawat gigi. Selanjutnya, perawatan gigi pasien yang mengalami pengobatan kanker, perawatan pasca operasi yang tidak dapat dilakukan secara mandiri, kemudian trauma yang mempengaruhi kondisi bernafas, dan perlu adanya tindakan pengambil sampel di area mulut. Bila keadaan tidak darurat, maka sebaiknya rencana mengunjungi layanan kesehatan gigi dan mulut ditunda, dan cukup lakukan perawatan secara mandiri di rumah menggunakan cara sederhana seperti kumur dengan air garam atau mengonsumsi obat pereda nyeri. Selanjutnya, rumusan masalah. Apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan dan penyebaran COVID-19 di praktik gigi dan mulut selama masa pandemi? Kemudian tujuan dari penulisan. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan dan penyebaran COVID-19 di praktik gigi dan mulut selama masa pandemi. Kemudian manfaat dari penulisan yaitu dapat memberikan pengetahuan lebih kepada masyarakat luas tentang upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan dan penyebaran COVID-19 di praktik gigi dan mulut selama masa pandemi. Terima kasih. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.